إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alqawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata awalan bitaqwallahi wa ta'atih wa luzumi awamirihi wa kathrati makhafatih, fa inna taqwa syi'arul mu'minin wa ditharul muttaqin wa wasiyatullahi fiyya wa fikum ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, mari tak lupa kita mengawalinya dengan syukur kepada Allah
atas segala rahmat dan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur kita atas nikmat-nikmat Allah, Allah berkenan menambahkan nikmat yang ada pada kita makin manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita curahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan besar, mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan asy-syafa'atil 'uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berpesan kepada pribadi khatib yang penuh kelemahan dan kekurangan ini, dan juga kepada sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Mari kita tingkatkan kadar dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam arti yang sesungguhnya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita laksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan bekal takwa ini hidup kita di dunia menjadi semakin baik dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan menghadap Allah dalam kondisi radhiyatan mardiyah, penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hingga hari ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Bahkan belakangan di beberapa daerah ada tren peningkatan saudara-saudara kita yang terpapar oleh virus corona. Sudah hampir setahun kita menghadapi musibah ini. Tentu banyak masalah, banyak tantangan, banyak problem yang kita hadapi. Tapi apapun itu bentuknya, mari di tempat yang mulia ini, di waktu yang singkat ini kita merenungkan tentang musibah yang sampai hari ini sedang kita hadapi bersama. Tak ada jalan lain dari kita semua, karena segala upaya sudah kita lakukan. Pemerintah sudah bekerja, kita sudah membantu dengan diri kita sendiri agar bagaimana kita terhindar dari virus corona. Toh ujungnya tetap saja ini adalah bagian dari perjuangan hidup kita. Maka menghadapi musibah ini tak ada cara lain kecuali kita pasrah kepada Allah dengan ikhtiar, kesabaran dan doa. Mudah-mudahan negeri ini segera dibebaskan dari COVID-19. Adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sudah mengingatkan kepada kita. Tepatnya di surah At-Taghabun. Allah katakan, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yahdi qalbah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Ma asaba min musibatin, tak ada satupun musibah yang menimpa hamba-hamba Allah illa biiznillah, kecuali atas izin Allah, kecuali atas kuasa Allah. Inilah kuasa Allah tunjukkan kepada kita. Tentu kita tidak menghendaki adanya penyakit, tapi Allah menghendaki itu ada di antara kita. Itulah kuasa Allah. Tetapi dalam ayat yang sama kemudian Allah ingatkan, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapapun orang yang beriman kepada Allah, meyakini bahwa ini tiada lain dari Allah, maka yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk kepada hati orang yang beriman kepada Allah. Dan ayat ini ditutup dengan satu kalimat, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah lah yang atas segala sesuatu Dia maha mengetahui. Apa yang ingin khatib sampaikan kepada khatib dan jamaah sekalian di tempat yang mulia ini? Di balik musibah ini ada beberapa hikmah besar yang Allah kehendaki untuk kita. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak faham, tapi Allah maha tahu atas kehendaknya kenapa virus corona jatuh ke muka bumi ini di hari ini di tengah kita. Maka setidaknya pada kesempatan yang singkat ini ada 3 hikmah besar di balik musibah pandemi COVID-19. Kita semua tahu bahwa dengan adanya musibah COVID-19 ini kemudian muncul satu aturan yang kita sebut dengan protokol kesehatan. Ada 3 protokol kesehatan yang sesungguhnya lantaran corona ini memberikan hikmah besar buat kita. Yang pertama, protokol kesehatan mengatur kita untuk memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Hadirin yang dirahmati Allah, protokol kesehatan dengan memakai masker kita sepakat, dan tujuan utamanya secara medis adalah agar kita sehat,
agar kita tidak tertular oleh penyakit virus yang bersarang di mulut kita, tidak menularkan atau tidak tertular oleh potensi penyakit virus yang ada melalui nafas kita di mulut, maka kita sepakat untuk mengenakan masker. Tapi sesungguhnya Islam jauh-jauh sebelum datangnya COVID-19 mengajarkan kepada kita untuk menjaga mulut kita. Bukan hanya menjaga mulut dari penyakit zahir berupa virus dan bakteri atau kuman, tapi Islam mengajarkan kepada kita, tutup mulutmu, jaga mulutmu, jangan sampai mulutmu menularkan penyakit yang berbahaya bagi orang-orang di sekelilingmu. Sehingga COVID-19 sesungguhnya hanya mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya kita jaga mulut. Kalaulah kita hanya menjaga mulut dari masker, kemudian orang tidak tertular penyakit, bayangkan betapa banyak orang yang justru lebih fatal akibat terkena penyakit mulut. Mulut kita, lisan kita ini punya penyakit yang jauh lebih berbahaya dari COVID-19. Fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat dari pembunuhan sekalipun. Maka kalau virus COVID-19 bisa membunuh orang, maka mulut kita, lisan kita juga bahkan bisa membunuh orang. Mungkin COVID-19 membunuh orang dengan mengangkat ruhnya, menghilangkan nyawanya, tapi lisan kita bisa mematikan orang karena fitnah yang kita sebarkan, omongan zalim yang kita sebarluaskan, ujaran kebencian yang kita tebarkan. Orang mungkin tidak mati nyawanya, tapi dia mati karakternya. Betapa banyak di antara kita tersakiti oleh penyakit lisan kita. Tidak hanya 15 hari seperti COVID-19 masa inkubasinya, tapi ada orang yang sakit hatinya lantaran penyakit lisan, bertahun-tahun tak kunjung sembuh, bahkan hingga wafatnya. Itulah bahaya lisan. Hari ini kita diingatkan dengan COVID-19 agar kita menjaga lisan kita, bukan hanya menutup dengan masker semata karena itu hanya zahir physically, tapi tutup mulutmu, jaga mulutmu, jangan sampai menebarkan penyakit yang bisa berbahaya pada dirimu dan orang lain. Apa artinya kita menggunakan masker, menutup mulut kita, tapi kita masih sering membenci orang dengan ujaran kebencian kita? Apa artinya kita indah ditutup mulut kita, tidak menularkan COVID corona, tapi kita masih sering fitnah sana, fitnah sini, menebarkan kebencian dan kedengkian pada orang lain? Maka sesungguhnya kembali lagi, hikmah pertama kita adalah mari tutup mulut kita, bukan hanya menutup zahirnya, tapi jaga mulut kita agar tidak digunakan hanya yang baik-baik saja. Inilah peringatan Allah melalui COVID, agar mulut kita secara zahir tidak menularkan penyakit seperti virus, bakteri dan kuman, tapi juga kita jaga mulut kita agar tidak menebarkan penyakit yang jauh lebih berbahaya dari COVID-19 sekalipun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah kedua dari protokol kesehatan karena COVID-19 ini adalah kita dianjurkan, bahkan disuruh untuk mencuci tangan. Tujuannya secara medis sama, tangan kita harus bersih, harus steril, harus higienis, agar tidak menularkan penyakit atau tertular oleh penyakit. Jauh sebelum COVID, Islam sudah mengajarkan kepada kita agar kita menjaga tangan kita, bukan hanya bersih secara zahir, tapi juga bersih secara maknawi. Apa artinya tangan kita cuci dengan sabun yang wangi, kita semprot dengan hand sanitizer yang steril, tapi kelakuan tangan kita masih berbuat zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain, dengan jari jemari kita tunjuk orang lain dengan semena-mena. Oleh karena itu sesungguhnya hikmah di balik COVID adalah jagalah tanganmu agar kau hanya gunakan untuk yang baik-baik semata. Oleh karena itu tak ada arti apa-apa tangan kita bersih dan harum, tapi perbuatan tangan kita masih berlumur dosa dan noda. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, hikmah kedua ini sesungguhnya sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis pendeknya beliau katakan, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Muslim sejati adalah muslim yang apabila dirinya ada, maka muslim yang lain di sekitarnya merasa aman dari perbuatan tangan dan mulutnya. Jaga tangan kita agar saudara kita merasa nyaman di dekat kita. Jaga mulut kita agar saudara kita sama muslim juga nyaman di dekat kita. Itulah fungsi menjaga mulut dan tangan kita, bukan hanya menjaga zahirnya, tapi menjaga amal perbuatannya. Tidak digunakan hanya untuk yang baik-baik semata. Yang terakhir, hikmah dari COVID-19 adalah kita dianjurkan
untuk menjaga jarak, social distancing, menjaga jarak sosial, physical distancing, menjaga fisik kita. Tujuannya secara medis sama, agar kita tidak menularkan atau tertular oleh penyakit orang-orang di sekeliling kita. Hikmahnya apa? Jauh sebelum COVID-19 datang melandai kita, jauh sebelum kita tersadar untuk menjaga jarak karena kita takut tertular penyakit, Islam juga sudah mengajarkan kepada kita dalam arti jaga jarak sosialmu. Di dalam pergaulan sosialmu ada begitu banyak penyakit masyarakat, ada begitu banyak penyakit sosial. Jika kau tak hati-hati dalam pergaulanmu dengan masyarakat, dengan orang-orang, bisa jadi kau akan tertular penyakit yang jauh lebih berbahaya dari penyakit COVID-19. Kita tahu ada istilah pergaulan bebas tanpa batas, pergaulan tanpa moralitas, pergaulan tak pernah mengenal agama. Itulah yang harus kita waspadai. Jauhi atau pikirkan baik-baik dalam hubunganmu secara horizontal dengan manusia. Jaga jarakmu, jangan sembarang bergaul dengan hamba-hamba Allah, karena di sana ada penyakit yang bisa menularkan pada dirimu, yang merusak dirimu dan masyarakatmu. Oleh karena itu, COVID-19 hanya batu antara dari Allah untuk kita, agar kembali lagi kita ingat kepada jati diri kita, bahwa di dalam hubungan sosial kita dengan orang-orang di sekeliling kita, kita perlu waspada, kita perlu jaga diri, kita perlu hati-hati, jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit sosial, penyakit-penyakit masyarakat, karena itu akan meruntuhkan martabat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah selanjutnya dari menjaga jarak sosial ini adalah, hari ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum corona barangkali kita lebih senang menghabiskan waktu kita dengan manusia, kita lebih senang menghabiskan waktu kita secara horizontal dengan sekeliling masyarakat kita. Kadang-kadang bahkan seringkali kita menjaga jarak dengan Allah. Begitu dekatnya kita dengan manusia, seringkali kita lupa jauh dari Allah. Ketika musibah datang, kita diingatkan oleh Allah, jaga jarakmu dengan manusia, dekatkan jarakmu dengan Allah. Ini musibah, Allah punya kehendak, ini musibah, Allah punya kuasa, maka tak ada jalan lain jika kita ingin cepat selesai. Dekatkan diri kita kepada Allah. Ada keseimbangan hidup manakala kita dekat dengan manusia, tapi menjadi tidak fair, menjadi tidak imbang ketika kita jauh dari Allah. Inilah saat-saat musibah seperti ini kita diingatkan, mendekatkan diri kepada Allah adalah hal yang harus kita lakukan. Sebab ketika kita seringkali dalam hidup sehari-hari sebelum COVID-19, betapa sering kita lebih dekat dengan orang kaya tapi lupa dengan Zat yang Maha Kaya. Betapa sering urusan dunia kita lebih dekat dengan penguasa tapi kita lupa kepada Zat yang Maha Kuasa. Hari ini lagi masyarul muslimin, kita diingatkan oleh Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, jaga kedekatan kita dengan manusia, jangan sampai kita tertular penyakit sosial dan masyarakat. Demikianlah 3 hikmah inti dari adanya COVID-19 yang memang zahirnya berat, zahirnya susah, banyak masalah, tapi Allah Maha tahu ada hikmah besar yang Allah inginkan dari kita sebagai hamba-hambanya. Inilah proses seleksi, bahwa Allah ingin mencari bibit-bibit unggul hambanya, siapa yang beriman dan siapa yang bersabar ketika menghadapi musibah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan mempertebal iman kita, senantiasa sabar menghadapi musibah ini, sambil berdoa mudah-mudahan negeri kita yang kita cintai, kaum muslimin wal muslimat, segera dibebaskan oleh Allah dari bahaya COVID-19. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, meningkatkan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث من عالمي الجن وإنسه وقال تعالى لنبيه قولا كريما تعظيما له وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومكة الغرابة والصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ويا دافع المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام والكورونا اللهم اشفنا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام والكورونا اللهم اشفنا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام والكورونا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله ربي أعوذ بك من همزات الشيطان ورب أعوذ بك من أسماء الناس إله الناس والناس الذي يسوس صدر الناس من الجنة والناس صلي فضل الجماعة العظيم إماما لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجور وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر ومثل الحمد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا الناعمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد أنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك وبفضلك من سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.